Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri, nama saya Hasanuddin, NIM 181303120. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan jawaban tes awal praktikum biokimia, yaitu tentang kinetika reaksi enzim. Yang pertama, nomor 1, sebutkan tujuan praktikum kinetika reaksi enzim ini. Tujuan praktikum kinetika reaksi enzim adalah untuk menentukan harga Km dan Vmax suatu enzim. Nomor 2, jelaskan cara pengukuran kadar enzim dalam suatu bahan. Pengukuran kadar enzim dalam suatu bahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu dibandingkan dengan enzim murni. Cara ini dilakukan dengan cara membandingkan enzim yang akan diukur kadarnya dengan enzim murni yang sudah diketahui kadarnya. Kadar enzim dinyatakan dengan satuan mikrogram. Misalnya, enzim murni dengan kadar 2 mikrogram dapat mengkatalisis substrat dengan jumlah tertentu selama 10 detik. Jika memakai enzim yang ingin diukur kadarnya membutuhkan waktu 20 detik, maka kadar enzim yang bersangkutan adalah 1 mikrogram. Pengukuran dengan cara ini jelas dibutuhkan ketersediaan enzim murni. Lanjutannya nomor 2. Cara yang kedua yaitu dengan mengukur kecepatan reaksi yang dikatalisisnya. Pada kinetika reaksi enzim akan ditentukan Vmax dan Km dengan menggunakan grafik hubungan antara laju reaksi enzimatis dengan konsentrasi substrat, yang mana konsentrasi substrat ini akan diperoleh dari pengukuran persen transmisi melalui spektrofotometer 20 positif, di mana dari persen transmitasi akan diperoleh absorbansi, dan dari absorbansi tersebut dapat dicari konsentrasinya. Dari hubungan antara konsentrasi substrat dan laju reaksi akan dapat ditentukan nilai Vmax dan Km. Nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Vmax suatu enzim. Vmax atau kecepatan maksimum adalah kondisi yang mana kecepatan tidak dapat bertambah lagi dengan bertambahnya konsentrasi substrat. Selanjutnya nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Km. Jawabannya adalah Km adalah ukuran stabilitas kompleks ES, enzim substrat, yaitu kecepatan penguraian kompleks ES sama dengan kecepatan pembentukan kompleks ES. Km juga sering didefinisikan sebagai tetapan disosiasi reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Km merupakan konsentrasi substrat yang separuh dari lokasi aktifnya telah terisi, yaitu bila kecepatan reaksi enzim telah mencapai setengah Vmax. Nomor 5. Apakah manfaat kita mempelajari kinetika reaksi enzim? Jawabannya adalah, manfaatnya adalah agar kita dapat menentukan harga Km dan Vmax sehingga dapat menggunakan enzim tersebut dalam suatu bidang, misalnya bidang industri. Karena jika suatu enzim ingin digunakan, maka harus diketahui terlebih dahulu harga Vmax dan Km-nya agar mendapat produk maksimum. Nomor 6. Bagaimana cara menentukan dengan mudah harga Km dan Vmax suatu enzim? Harga Km dan Vmax suatu enzim dapat ditentukan dengan mudah melalui grafik hubungan 1/V dan 1/, konsentrasi substrat, atau melalui biasa disebut dengan plot Lineweaver-Burk. Ini adalah contoh plotnya. Di sini dapat ditentukan Km-nya. Nomor 7. Tuliskan secara umum serangkaian tahap mekanisme enzimatik. Ini ada reaksinya, E plus S, enzim bereaksi dengan substrat menjadi kompleks enzim substrat, kemudian bisa juga menjadi enzim produk, dan terakhir terbentuk enzim dan produk. Ada 3 tahap kerja enzim terhadap substratnya. Tahap pertama, substrat akan melekat pada enzim dengan ikatan non-kovalent untuk membentuk kompleks enzim substrat. Ini bentuk enzim substrat. Tahap kedua, enzim melakukan reaksi kimia pada substrat sehingga membentuk kompleks enzim produk. Ini. Tahap ketiga, produk meninggalkan tapak aktif enzim atau sisi aktif enzim, dan enzim tersebut siap untuk kembali melakukan proses yang sama dengan substrat yang baru. Nah, di sini akan terbentuk enzim yang dapat digunakan lagi untuk reaksi yang baru. Dan pastinya dibentuk produk. Nomor 8.
Gambarkan variasi energi sebagai fungsi koordinat reaksi menunjukkan stabilisasi keadaan transisi oleh suatu enzim. Dapat dilihat pada kurva di samping ini, yang mana kurva reaksi dengan katalis jauh lebih rendah. Ini kurva dengan katalis jauh lebih rendah dibandingkan tanpa katalis. Ini dengan reaktan dan produk yang sama. Puncak kurva merah menunjukkan energi aktivasi reaksi tanpa katalis dan kurva biru menunjukkan kurva aktivasi reaksi dengan katalis. Jadi penggunaan katalis dapat menghemat energi yang digunakan untuk reaksi karena katalis akan menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi dapat berlangsung dengan cepat. Lanjutan nomor 8. Enzim dapat menurunkan energi aktivasi dengan beberapa cara, yaitu yang pertama dengan cara menciptakan suatu lingkungan yang mana keadaan transisi terstabilisasi. Contohnya mengubah bentuk substrat menjadi konformasi keadaan transisi ketika terikat dengan enzim. Yang kedua, dengan cara menurunkan energi keadaan transisi tanpa mengubah bentuk substrat dengan menciptakan lingkungan yang memiliki distribusi muatan yang berlawanan dengan keadaan transisi. Yang ketiga, menyediakan lintasan reaksi alternatif, contohnya bereaksi dengan substrat sementara waktu untuk membentuk kompleks enzim substrat antara. Dan yang terakhir, yang keempat, menurunkan perubahan entropi reaksi dengan menggiring substrat bersama pada orientasi yang tepat untuk bereaksi. Selanjutnya, nomor 9, jelaskan kinetika reaksi enzim menurut kinetika Michaelis-Menten. Diberikan grafik. Kinetika enzim menurut Michaelis-Menten yaitu enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Kompleks ES dapat berdisosiasi lagi untuk membentuk enzim ataupun substrat atau dapat membentuk enzim dan produk. Konstanta kecepatan K1, K2, dan K3 menunjukkan kecepatan yang berhubungan dengan masing-masing proses katalitik. Pada konsentrasi substrat rendah, jika konsentrasi substrat dinaikkan 2 kali, ini pada konsentrasi substrat rendah, jika dinaikkan 2 kali, maka kecepatan reaksi awal V0 meningkat 2 kali lipat, yang berarti bahwa pada konsentrasi substrat rendah, kecepatan reaksi enzimatis berorde 1. Akan tetapi, pada konsentrasi substrat yang lebih tinggi, peningkatan konsentrasi substrat akan menyebabkan perubahan V0 yang sangat kecil. Dan pada konsentrasi substrat yang sangat tinggi, peningkatan konsentrasi substrat tidak akan mempengaruhi harga V0, atau dapat dikatakan bahwa V0-nya itu sudah konstan dan telah mencapai Vmax. Jadi kalau konsentrasi substrat sudah tinggi, maka penambahan konsentrasi substrat selanjutnya tidak akan berpengaruh karena sudah mencapai kecepatan maksimumnya. Selanjutnya nomor 10, tanpa adanya enzim maka reaksi dapat berlangsung dengan sangat lambat dan sulit. Namun dengan adanya enzim, maka kecepatan reaksi dapat ditingkatkan sampai 10 pangkat 7 kali lipat, di mana reaksi yang dikatalisis oleh enzim dapat berlangsung pada kondisi yang biasa, yaitu suhu di bawah 100 derajat Celcius dengan tekanan atmosfer dan pH yang netral. Jelaskan mengapa ini bisa terjadi. Sudah diketahui bahwa enzim adalah biokatalisator yang dapat membantu mempercepat proses reaksi, yang mana aktivitas enzim ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti suhu dan pH. Enzim dapat bekerja dengan baik jika berada dalam keadaan suhu optimal, yang mana hal ini dapat mencegah terjadinya denaturasi enzim atau kerusakan enzim. Pada pH netral enzim adalah zwitterion, memiliki bermuatan positif maupun bermuatan negatif zwitterion, sehingga perubahan pH lingkungan akan berpengaruh terhadap efektivitas sisi aktif enzim dalam membentuk kompleks enzim substrat. Nomor 11, berikut adalah postulat reaksi kesetimbangan di mana enzim atau E, substrat atau S, dan produk atau P. Jelaskan maknanya. Sini enzim bereaksi dengan substrat membentuk kompleks substrat, dapat juga membentuk zat antara enzim produk, dan dapat membentuk enzim dan produk. Reaksi berlangsung melalui pembentukan kompleks enzim substrat. Kompleks ES dapat berdisosiasi lagi untuk membentuk enzim ataupun substrat, atau dapat bereaksi dalam membentuk enzim dan produk.
Konstanta kecepatan K1, K2, K3, dan K4 menunjukkan kecepatan yang berhubungan dengan masing-masing tahap proses katalitik. Nomor 12, jelaskan dan gambarkan hubungan konsentrasi substrat dan V0. Pada konsentrasi substrat yang kecil, kenaikan substrat akan meningkatkan kecepatan reaksi enzimatis. Jika konsentrasi substrat besar, maka peningkatan kecepatan reaksi enzimatis akan semakin menurun, sejalan dengan peningkatan jumlah substratnya. Kecepatan maksimum atau Vmax reaksi enzimatis ditunjukkan dengan garis mendatar. Reaksi enzimatis ditunjukkan dengan garis mendatar yang menggambarkan peningkatan kecepatan reaksi yang rendah seiring penambahan konsentrasi substrat. Nomor 13. Apa yang terjadi pada langkah percobaan berikut? Inkubasi 5 ml larutan kasein 1% dalam tabung reaksi selama 5 menit pada 35 derajat Celcius. Kemudian tambahkan larutan buffer fosfat dan larutan tripsin sambil diaduk perlahan-lahan. Yang terjadi adalah terbentuknya larutan berwarna coklat yang berasal dari larutan tripsin yang menunjukkan terjadinya reaksi enzimatis antara kasein, yaitu substratnya, dan tripsin, yaitu enzimnya, yang berlangsung pada suhu optimal yaitu 35 derajat Celcius dan pada pH optimal yaitu pH 8 dengan adanya penambahan larutan buffer fosfat. Inkubasi 5 ml larutan kasein 1% dalam tabung reaksi selama 5 menit pada 35 derajat Celcius sebagai prakondisi untuk mengaktifasi reaksi enzimatis. Kemudian penambahan larutan buffer fosfat untuk memberikan kondisi pH 8 sehingga banyak terbentuk asam amino dalam larutan tersebut. Nomor 14, inkubasi selama 20 menit pada penanas air dengan suhu 35 derajat Celcius dihitung mulai enzim ditambahkan. Lalu reaksi dihentikan dengan penambahan 3 ml larutan TCA 20% yang disertai dengan pengadukan yang kuat. Jelaskan fungsi TCA dan mengapa diperlukan pengadukan kuat. TCA bersifat asam, yang berfungsi sebagai zat yang dapat menghentikan mekanisme pengikatan antara enzim dan substrat karena enzim menjadi inaktif dan kehilangan fungsi katalitiknya, sehingga reaksi enzimatis terhenti. Pengadukan yang kuat itu berfungsi untuk menghomogenkan larutan. Yang terakhir yaitu nomor 15. Suatu penelitian tentang enzim diperoleh data sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel. Tentukan nilai Vmax dan Km lewat grafik. Nah, tabel ini diturunkan seperti ini. Dicari 1 per konsentrasi substrat dan 1 per V-nya. Jadi 1 dibagi dengan nilai ini, 1 dibagi dengan nilai ini, didapatkanlah hasil seperti ini pada tabel. Kemudian dari tabel ini dibuatlah grafiknya. Didapatkan persamaan Y sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 plus 3,989 dan dan regresinya, nilai regresinya sama dengan 1, sangat bagus. Dari kurva di atas tadi dihasilkan persamaan garis Y sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5x plus 3,989. Persamaan ini dapat dihubungkan dengan persamaan Line-Weaver-Burk, yaitu 1 per V0 sama dengan Km per Vmax kali 1 per konsentrasi substrat plus 1 per Vmax. Nah, ini dapat disamakan dengan persamaan garis tadi. 1 per V0 sama dengan Y, Km per Vmax ini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5, 1 per konsentrasi substrat ini sama dengan X, 1 per Vmax ini sama dengan 3,989. Diketahui bahwa harga Vmax merupakan nilai saat X sama dengan 0, sehingga ini dapat dicari seperti pada persamaan ini. Lalu ini dimasukkan persamaan Line-Weaver-Burk-nya, 1 per V0 sama dengan seterusnya. Nah, sini 1 per V0 sama dengan 3,989. Jadi Vmax-nya adalah 1 per 3,989 atau sama dengan 0,251 mikromol per liter. Sedangkan titik potong pada sumbu 1 per konsentrasi substrat adalah min 1 per km, yaitu harga saat Y sama dengan 0. Sehingga Y-nya sini sama dengan 0. Dimasukkan nilainya. Dan X di sini dikeluarkan ke sini jadi min 3,989 per 5 kali 10 pangkat min 5. Jadi X-nya sama dengan min 79.780. Dengan demikian min 1 per km
nilainya adalah min 79.780, sehingga harga KM adalah sini KM sama dengan 1 per 79.780 sama dengan 1,25 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Jadi harga Vmax-nya adalah sebesar 0,251 dan harga KM-nya sebesar 1,25 kali 10 pangkat min 5. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan ketik atau kesalahan yang lainnya, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa kirim pesan ke alamat email saya atau ke nomor WhatsApp saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat sore.